Atau dimanapun itu, jangan lupa dipencet tombol like-nya dan juga diramein lagi kolom komentar supaya hari ini Super Weekend kita yang terakhir bisa menjadi trending lagi. Iya, kita buktikan bahwa komunitas kita adalah komunitas yang solid kali ini. Dan kita bakal menuju ke game kita yang kedua, Erangel. Dengan arah pesawat dari Gear Gopal menuju ke arah Prison, cukup memudahkan tim-tim yang turun di bagian utara dan tengah. Tapi untuk tim-tim yang mau turun di SMB, Novo dan sekitarnya butuh nyambung sedikit lebih jauh dengan kendaraan ataupun melepas parasutnya lebih awal. Ya, seperti dari Morph sendiri dia nggak bakalan turun di area sekitaran Delta Power ataupun SMB. Mengingat Morph udah melakukan early dropnya mereka di awal-awal, Kak Flo. Betul, kita bakal lihat dari Morph tampaknya bermain di daerah Gear Gopal. Dan mungkin bakal menggunakan scrapping skillingnya ya. Dan gue penasaran mungkin dengan Onyx kali ini ya. Mungkin Onyx bakal ngisi-ngisi area yang kosong. Oh, kemungkinan Onyx yang bakal ngisi daerah-daerah yang kosong dan dari Take sendiri udah berhasil touchdown di area sekitaran drop zone di sekitaran Zarki. Iya, kita lihat dari tim Takai bermain di Zarki, Aura di Gergopol apartemen, GD menuju ke arah Primorsk, Morph di daerah Gergopol juga. Gak banyak sih yang berubah ya, gak terlalu banyak yang berubah kali ini. Yes, di Gergopol berarti itu diisi sama Aura dan juga Morph. Mengingat Gergopol itu ada 3 daerah yang berbeda. Kontainer, ada yang perumahan, sama yang di apartemen. Jadi enak banget dilutingin oleh 2 tim dan circle-nya. Lagi dan lagi ini menyusahkan banyak tim banget sih, Kak Flo. Betul, ini udah ketiga kalinya deh kayak gini deh, kurang lebih ya. Kurang lebih. Cuma kemarin gak se-ekstrim ini, kemarin tuh masih 60% ke arah Pulau Utama, 40% ke SMB, ini 50-50. Wow. Dan biasa kalau 50-50, Heeh. ada 2 tipe tim. Satu yang benar-benar terobos Iya. dengan segala cara pindah ke SMB. Tim kedua nahan di Pulau Utama dan berharap pindah ke arah mereka. Wow, itu dia. Nanti kita bakal lihat strategi dari masing-masing tim gimana caranya untuk mengatasi circle yang bener-bener bouncingnya ekstrim banget untuk circle yang pertama. Ya, kita bakal nyanyi juga dari tim Aura yang jaraknya 1,7 km menuju ke arah zona. Dan kita bakal pindah ke Rozok juga yang masih cukup mudah untuk dicapai. Tapi kalau tim BFD mau main cepat, nggak boleh looting terlalu lama. Butuh langsung ambil kendaraan, ambil seadanya looting dan terobos ke arah SMB. Yang paling diuntungkan kali ini menurut gue adalah tim-tim yang pengen turun ke arah SMB-nya itu sendiri ataupun sekitarnya. Kayak misalnya GD, dia nggak terlalu jauh pindah, tapi Void tampaknya mengetahui bahwa mungkin SMB kosong. Mereka langsung ambil kendaraan dan mungkin bakal looting lagi di SMB-nya. Yes. Makanya langsung menggunakan bagi menuju ke arah jembatan. Wow, langsung terobos saja masuk ke daerah Pulau SMB. Mengingat SMB bener-bener kosong, gak ada tim lain juga yang bakal mengisi. Tapi sepertinya Zuxi juga udah mulai mendengar kendaraan yang dikendarin oleh tim Void. Bakal berusaha untuk ngecek posisi dari Void itu sendiri. Betul, apakah Zuxi bisa nembak juga ke arah Void? Kali ini kita bakal lihat tapping-tapping lakukan. Tidak, kali 4 dipegang, di tapping-tapping juga kali ini M16 yang menuju ke arah tim Void. Gocek kiri, gocek kanan oleh Void menghindari peluru panas serangan Zuxi. Dan Zuxi pun gak mau terlalu buang waktu untuk mengejar ataupun menembak ke arah Void. Dia cuma mau ambil kendaraannya, dia pengen coba rotasi dan looting lagi di daerah farmnya. Yes, dan ternyata 2 player lainnya dari Void udah terlebih dahulu masuk ke daerah Pulau SMB. Ini berarti menjadi suatu keuntungan untuk Void apabila circle-nya benar-benar mental ke arah Pulau SMB. Ini pinter banget dari tim Void ya. Mereka tahu bahwa Novo itu kosong, SMB itu kosong. Maybe bahkan nggak punya looting, cuma ambil kendaraan, jemput temennya langsung menuju ke arah Novo untuk melakukan. Lootingnya dan men-save time sekaligus mengamankan posisi. Karena baik lagi, lebih mudah untuk tim Void keluar dari area SMB. Ketika zona pindah ke atas daripada tim Void masuk ke area SMB ketika semua tim udah mengisi jembatannya. Iya, berbahasa banget. Kita bakal kayaknya dari tim Takai masih menjegal juga di ujung zona, sedangkan beberapa tim sudah masuk menerobos ke area SMB-nya. Takai nggak jauh dari zona, mereka mau berenang pun bisa, mereka mau lewat jembatan pun handle jembatan zona yang juga pun bisa. Sedangkan Aura mau nggak mau harus maju sedikit lagi untuk save, tapi bakal dijegal terlebih dahulu oleh tim Takai yang memiliki posisi sedikit lebih unggul ketimbang tim Aura. Gusbos bakal menuju ke arah Aura Jaxi dan tampaknya tembak-tembak melontarkan juga. Dia berusaha nembak dari ke dalam kendaraan dia, tapi belum menemukan targetnya yang terlihat bagi yang lompat, bagi yang rotasi, dan depan mereka juga ada Eagle yang langsung menahan bibir dari zonanya. Yes, Sakit tidak bisa memberikan perlawanan ke arah tim Aura, tapi justru malah sebaliknya Aura Nurmesi satu player yang terdapat gitu aja karena ada kehadiran tim Eagle 365 yang juga ngekat rotasi dari tim Aura. Iya, sudah bakal kayaknya juga dari Eagle 365. Masih menjegal dua tim sekaligus Takai dan juga tim Aura yang tampaknya terlihat kesulitan untuk menahan dari pergerakan lawan yang tampaknya zona.
Wow, zonanya Kak Flo. Aduh, gue bilang di pasti ke SMB, bener sih ke SMB, tapi cuma hanya ujung-ujungnya aja. Nah, tampaknya Zona kali ini langsung mengecohkan GD, mengecohkan tim-tim lain juga, membuat tim yang tadi nggak buru-buru pindah sangat diunggulkan, terutama bagi Victim dan juga BFD yang menahan di bagian jembatan. Yes, sementara itu juga udah mulai terdengar ada open fire diledakan oleh masing-masing tim. Ada spray ke depan, belum berhasil menemukan satu demi satu targetnya. Tapi kita bergeser dulu ke arah tim Geek. Di sini dari seorang Toms juga masih di posisi yang sama, masih di angle shoot yang sama. Tapi di sisi lainnya Red Face berhasil mendapatkan satu player dari Geek, yaitu Mort, untuk sementara waktu terknock out. Belum bisa di revive untuk dalam jangka waktu terdekat. Iya, kita bakal kayaknya juga dari tim EVOS tepat di bawah tim Geek Fam. Tapi Tom sampai diberikan seorang Lizard masih selamat nabrakin baginya ke arah bangunan, dan EVOS punya dua member untuk langsung menjegal seorang Toms. Toms yang juga Molotov untuk menahan sedikit lebih lama posisi dia, dan tampaknya Lizard tertangkap juga sama Luxi, membuat Tom sedikit lebih lega pergerakannya. Yes, setup molotov yang dilakukan oleh Toms itu untuk mencegah pergerakan dari EVOS itu sendiri, mengingat satu player dari Geek juga harus terknock out, bahkan bisa di revive untuk sementara waktu. Tapi satu player terknock out dari Lizard juga udah berhasil bisa di revive oleh seorang Microbit, dan di follow up begitu aja oleh seorang KF. Toms posisinya benar-benar sangat berbahaya, pintu juga udah mulai dikeluarkan molotov, berusaha menahan pergerakan dari EVOS. Tapi di sisi lainnya, Summer harus fight dengan tim Dewa United, di mana satu player dari Mob juga udah berhasil bisa di-track down, dan ke depan menggunakan M4 dari seorang Hands the Public, belum berhasil mendapatkan korban atau target selanjutnya. Iya, kita bakal lihat juga dari tim DU masih menahan ujung dari zonanya. Tampaknya Tom tertumbangkan, tapi di lain sisi Morph juga masih bertarung dengan tim DU yang menahan ujung dari pulaunya. Dan tembakan lontarkan, Hands tumbang, dan tinggal menyisakan dua member dari tim DU yang bertahan. Tapi kita bakal lihat kali ini tampaknya Morph juga dalam posisi yang cukup berbahaya, karena tinggal menyisakan kali ini satu member mereka yang terlihat di kamera kita. Hoki bertahan seorang diri, kita bakal lihat apakah bocil kematian bisa menumbangkan lawannya. Tampaknya dia masih mengincar seorang Summer yang dalam posisi cukup aman untuk di-revive. Tapi DU juga bakal revive teman-temannya. Hoki spray down dapetin satu. Kita bakal lihat apakah bocil kematian bisa menumbangkan dua lawan sekaligus. Steve masih berada dalam smoke dan masih menahan angle dia, dan mungkin coba untuk menyelamatkan satu member lainnya, yaitu Oki Ozora yang dalam posisi knock tapi cukup safe. Steve juga merupakan last place dari Dewa United untuk sementara bakalan nge-revive seorang Ozora juga, sama hal yang dilakukan dengan tim Morph juga. Satu player masih bisa di-revive, bahkan nge-revive seorang Tukul juga untuk sementara waktu. Tim Morph bakal unggul lagi dari 3 player melawan 2 player, mengingat posisi dari seorang Hands bahkan susah banget untuk di-revive, bahkan berusaha untuk di finishing point oleh seorang Summer ke depan. Jadi misalkan 2 player terakhir dari tim Dewa United yang masih bersembunyi di balik compoundnya. Yes, ini bisa dibilang 2 lawan 2, 3 lawan 2 bahkan ya untuk tim Morph dan juga tim DU. Tapi sementara kita bakal dari Morph masih bertahan juga, mungkin tidak terburu-buru untuk pindah posisi. Mereka sedang menahan di lower groundnya, dan zona malah ke pulau dari utama. Tampaknya kemarin gue request zona, sekarang dilawan gue. Oh, sekarang dilawan, kebalikannya. Tidak sesuai sama prediksi, langsung mental ke arah pulau utamanya ternyata Kak Flo. Betul, biasanya gue yang request, sekarang gue dilawan sama adminnya, admin circle-nya. Gue Gak bilang terima. kan, udah pasti ke SMB, sengaja dipindah-pindahin supaya nggak ke SMB. Oh iya benar, dipental-pentalin lagi nih circle. Ada lemparan granat bertubi-tubi, dan sisi lainnya Onyx bahkan disepeda ke depan menggunakan EVD. Seorang Ucup belum berhasil dengan satu player lanjutan dari tim Onyx sendiri. Oke, ada pencegalan di area sekitaran jembatan. Onyx juga landak kuningnya, 2 player masih bisa nyebur ke arah lautan untuk berenang-berenang terlebih dahulu. Betul, tampaknya terjadi fight juga antara EVOS dan juga RRQ kali ini di ujung dari zonanya. Nah, benar-benar langsung menumbangkan cukup banyak anggota dari masing-masing tim, di mana ada Kiki hilangan total ada 2 member mereka, dan EVOS juga kena satu player mereka. Zona pun sudah bergerak, dan ini bakal jadi sangat berbahaya, karena sementara waktu ini zona menuju ke arah pulau utama lagi, menggocek semua tim yang buru-buru pindah dia. Ya, satu vehicle dari RRQ juga seorang Cold Road diceburkan ke dalam laut untuk melakukan healing di bawah laut. Dan sementara di sisi lainnya Aura berhasil mendapatkan satu player Takai, dan Onyx harus tereliminasi di posisi ke-16 untuk saat ini. Betul, kita bakal lihat nih dari tim Morph masih menumbangkan tim-tim lain. Tampaknya Morph nyayur di ujung zona, tapi ada tim Gear juga yang pengen coba mengambil posisi dari Morph dan pengen diikutan nyayur, tapi 2 pemain tertumbangkan. Gear tampaknya langsung menumbangkan juga satu member dari tim Morph, menyisakan 2 member tersisa, 2 lawan 2. Spray dari seorang Star hampir menumbangkan lawannya, tapi belum bisa menumbangkan, yang malah Hoki bocil kematian menumbangkan lawannya kali ini. Dan GD 3 anggota mereka tersungkur ke arah tanah. DU bakal join fight juga, mengambil keuntungan terbesar dari fight kali ini. Wow, dari tim Morph berhasil menemukan 3 player sekaligus dari tim Genesis Dogma, dan juga ada lemparan granat dari Tukul ke arah DU, yaitu Oki Ozora menjadi target selanjutnya. Dan di sisi lainnya Warung juga posisinya udah sangat amat berbahaya. Ada tapping menggunakan M4 dari seorang Tukul, belum berhasil memberikan korban-korban selanjutnya, yaitu ke arah Warung. Betul, kita bakal dari tim DU masih lempar bom juga ke arah air untuk coba menumbangkan lawannya. Tapi dari tim Morph mereka enak banget, tinggal nyayu terus sampai zona bergerak nantinya. Tapi tampaknya
Dekat dengan mereka juga tim DU yang lagi menunggu Morph tersungkur. Di mana mereka sedang mengambil sisi belakang, tertembak beberapa peluru panas juga dan DU bakal langsung nyelemin kendaraan mereka. Steve langsung mengambil posisi defensif masuk ke dalam air tapi bakal terus di lock sama tim Morph. Ya, sementara itu Ozai juga masih bersembunyi di balik shack kecilnya, nggak bisa bergerak terlalu jauh lagi. Sementara itu Morph dia kembali utuh lagi menjadi 3 player lagi utuh. Dan untuk kalian semua yang lagi nonton, jangan lupa dikencengin lagi like-nya, kita ramaikan lagi. Dan dari seorang Hoki juga ikut nyebur aja langsung nyelam-nyelam berusaha mencari keberadaan dari seorang Steve sepertinya. Betul, tampaknya zona kali ini benar-benar mengacaukan banyak banget tim ya. Termasuk tim-tim yang tadi yang sudah dapat tempat enak dalam SMB harus pindah posisi lagi. Dan sekarang Morph yang tadi bisa bilang tempatnya cuma ujung-ujung doang, sekarang benar-benar menjadi tempat yang krusial karena bisa menembak ke semua sisi perairan dan Summer. Dapat kami lihat juga pergerakan dari tim DU yang misalkan 2 member mereka, tembak-tembak lontarkan dan Lysak pun mengganggu tim Morph yang lagi enak-enakan nyayur. Kata dia nggak boleh lu doang nyayur, gua juga mau nyayur. Lysak menumbangkan satu pemain Morph dan terus menembak juga ke arah perairan. Coba mendapatkan anggota-anggota dari tim DU yang lagi berenang. Ya, tapi di sisi lainnya EVOS harus berhadapan dengan tim Bonafide yang ada lemparan granat bertubi-tubi dilontarkan ke arah depan dari seorang Boss. Berusaha menumbangkan satu player dari EVOS. Berarti EVOS dia nge-split posisinya 3-1 di mana Lysak ditugaskan di sisi lainnya dan berada ke depan menggunakan yang pada seorang Boss belum berhasil memberikan target atau korban lebih lanjut lagi. Tapi Dinosaur di balik global crown yang harus terfinish. Betul, terutama ke EVOS bakal pulang ke arah lobby di posisi 13 dengan 7 total kill. 2 game, first placementnya nggak terlalu tinggi, tapi kill mereka benar-benar tinggi banget. Membuat mereka bertahan dengan jumlah poin yang cukup tinggi di 2 game pertama kita. BFD kali selamat dengan 3 anggota mereka, tapi lagi kita yang bertahan di perairan. Satu member terakhir ya, seorang Kato yang mengambil keuntungan dengan stay di air, tapi berapa lama dia bisa bertahan karena breath dia pun habis kali ini. Wow, ini banyak banget tim-tim yang berusaha untuk nyelam masuk ke dalam circle selanjutnya lewat jalur laut, Kavlo. Betul, tidak bakal kali ini cukup banyak tim yang masih berenang. Ada RRQ, ada Morph, ada DU, ada juga GD kali ini. Dan juga Geekfam hitungannya, karena masih berenang. Yes, bener banget. Dan sebenarnya dari Genesis Doko yang akan terlebih dahulu touchdown. Tapi mengingat di daerah daratannya juga ada tim Eagle 365 yang udah mulai menanti kedatangan dari tim-tim lainnya. Tapi di sisi lainnya, Scarlet Gaming seorang JX harus bisa berhasil ter-take down. Ini paling diuntungkan menurut gue adalah tim Eagle 365 karena ketika semua touchdown di pantai, mereka bakal jadi target yang terbuka untuk tim Eagle 365 nyayur senyayur-nyayur ke arah mereka. Itu dia, kita lihat setup yang dilakukan oleh tim Eagle 65 berusaha menguasai segala angle vision seluas mungkin untuk men-take down satu demi satu player yang berusaha touchdown ke arah daratan dan seorang Warung udah berhasil bisa touchdown berusaha mencari korban yang diterobos selanjutnya. Morph jadi target selanjutnya setelah dengan menggunakan Scar dari seorang Warung belum berhasil mendapatkan korban selanjutnya. Betul, Warung pun takut ditembak di Eagle 365, makanya dia langsung mengambil angle yang lebih turun lagi. Terutama dengan angle yang dimiliki oleh Warung, cukup sulit menembak orang-orang lagi berenang karena mereka hanya bermunculan waktu yang sangat singkat. Dan tembakan terus dilontarkan juga ke arah tim-tim yang lagi berenang. Mereka takut banget, sekali mereka kenok, itu langsung auto end di air. Iya, bener banget. Udah nggak bisa healing lagi juga di daerah sekitaran air. Ini Warung juga posisinya masih terus menjadi korban-korban selanjutnya ke arah tim Morph. Mengingat satu player dari RRQ juga belum touchdown ke area daratan. Betul, kita bakal lihat dari DU juga lumayan low, tembakan terus lontarkan dan tampaknya Eagle 365 bakal melihat Hoki yang lagi berenang-berenang saja kali ini. Coba menghindari tembakan mereka tapi belum bisa memaksimalkan kesempatan mereka untuk menembak dan Hoki pun ditumbangkan di air langsung di end tanpa ada kenok-kenokan dulu. Yes, posisi dari Eagle 365 bener-bener enak banget untuk nyayur ke arah tim-tim yang masih berlomba-lomba untuk masuk dalam circle selanjutnya. Tapi di sisi lainnya, bom dari seorang Fokker berhasil mendapatkan seorang Crossboy. Dan di sisi lainnya kita bergeser ke arah Jaspes lagi, masih berusaha setelah ke depan menggunakan M4 dari seorang Jaspes. Berusaha menumbangkan player dari tim Bonafide. Ada Nux yang menjadi target selanjutnya tapi belum berhasil bisa ter-take down. Iya, sudah bakal kalian juga banyak banget tim yang masih fight di ujung dari zona. Tapi tampaknya banyak banget tim bertumbangan, tinggal 10 tim tersisa pada kali ini. Kita bakal melihat dari Eagle 365 masih nyayur-nyayur aja terus menuju ke arah tim-tim yang sedang berada di pinggir-pinggir pantai. Morph tinggal misalkan seorang Hoki, DU juga tinggal misalkan seorang Steve, BFD nyayur juga tapi nggak terlalu lama karena terus diberi tembakan oleh tim-tim sekitar area mereka. GD pun pulang di posisi ke-10 dan membawa 0 poin kill dan cukup banyak tim yang bertumbangan karena zona yang begitu random pindahnya. Yes, walaupun kompon yang ditempatin oleh tim Eagle 365 terbilang cukup enak, tapi mereka juga harus lebih masuk lagi ke dalam circle mengingat circle selanjutnya udah keluar dari compound nyaman mereka. Sementara itu kepalanya kelihatan tadi tipis banget dari seorang Audrey, tapi belum berhasil bisa di take down dan seorang Hoki udah low banget HP-nya, berusaha nyelam-nyelam posisi karena bisa ketahuan oleh seorang Audrey. Belum ada korban selanjutnya didapatkan oleh tim Eagle 365. Ya, sudah bakal kayaknya juga dari Eagle 365 masih menahan ya. Mereka dapetin total ada 3 kill, belum terlalu banyak tapi memang masih ada 2 player yang masih benang-benang di daerah perairan.
Hoki pun udah nggak bisa healing, dia cuma turun naik lagi untuk ambil nafas, dan Audrey pun lempar bom karena sudah bingung mau nembak ke arah mana lagi. Ya, tapi di sisi lainnya juga Bonufet masih terus ngelok posisi dari Monk dan juga Dewa United yang masih berusaha untuk survive di balik lautan tersebut. Dan kita bergeser ke arah tim-tim lainnya dari Tigel 3 dan 5 juga udah mulai melakukan rotasi, bakal langsung terobos saja ke arah depan, berusaha nge-finishing, tapi hati-hati ada tim Bonufet juga yang bisa ngelok posisinya karena tim Tigel 3 dan 5 spread ke depan dari seorang Noob belum berhasil menekan target dan Morph harus tereliminasi di posisi ke-8. Yes, 6 tim tersisa, kita bakal kayaknya juga cukup banyak tim yang masih bertahan di dalam posisi-posisi mereka. Tapi kita bakal lihat dari tim BFD juga masih bertahan di daerah gundukan mereka, tembak dari semua sisi juga, dan tinggal menyisakan satu member mereka bertahan. Tampaknya BFD pun tumbang di posisi ke-6, tapi membawa 9 total kill, jumlah yang sangat luar biasa. Wow, dan masih ada 5 tim yang masih berada di match kali ini dengan 15 player yang masih live, sementara waktu dari Eagle 3 dan 5 udah touchdown di bagian bibir zona. Sama halnya dengan tim-tim lain dari Victim, Aura, dan juga Boom yang masih kompetitif banget untuk mendapatkan winner chicken itu. Tapi di situ Jaden berhasil memberikan satu player dari Victim, yaitu seorang Bobs. Iya, kita bakal lihat dari Eagle 365 tampaknya mendominasi banget circle-nya, bahkan mendapatkan gundukan yang sangat enak yang tadi direbut dari tim BFD. Eagle 365, Victim, dan juga Aura masih lengkap dengan 4 anggota mereka, hanya Boom dan juga SG di circle kali. Sementara itu Eagle 365 gak bisa bertahan lebih jauh lagi, misalkan 2 tim tersisa antara Aura dan juga Victim. Iya, kita bakal lihat dari Victim juga kali ini masih berada di daerah open field, zona masih menuju sedikit ke arah Aura, dan mereka punya keunggulan high ground dari tim Aura, di mana mereka punya lantai 2, Ya. mereka juga punya cover yang memadai, dan Victim kendaraan mereka udah ketinggalan di belakang, yang berarti mereka udah nggak punya forting yang memadai untuk menjaga tembak-tembakan dari tim Aura. Yes, dan kita juga nggak tahu utility yang masih dipunyai oleh Victim itu masih seberapa banyak, mengingat smoke itu diperlukan dan juga ada lemparan granat seperti dari Aura ke arah tim Victim. Oh, ternyata smoke yang udah mulai di pop out dari masing-masing tim. Kalau misalkan kita lihat circle itu masih menguntungkan ke arah Aura sedikit ya Kak Flo? Betul, masih lebih condong ke arah Aura, di mana Victim harus maju sedikit lebih jauh lagi, dan depan mereka itu open, gak ada cover sama sekali. Mereka sekarang masih enak, punya satu cekungan yang bisa menjaga tembakan dari tim Aura. Ketika zona bergerak, mereka harus maju, itu sama sekali nggak punya cover lagi. Mereka bakal sangat terbuka dan sangat vulnerable untuk ditembak oleh tim Aura. Yes, Victim juga masih memanfaatkan smoke yang tersisa untuk menutup angle shoot dari arah Aura. Kalau misalkan mereka lebih pengen masuk lagi ke dalam circle, lihat split yang dilakukan Aura, itu udah bagaikan barikade yang sulit ditembus. Dan ada split yang ke depan dari seorang No Mercy, tapi justru No Mercy harus tertekan. Di sisi lainnya Misery juga tertekan, masih trading terjadi satu sama lain. Seorang Wolf juga udah low banget HP-nya, hampir saja tertumbang, dan nyatanya seorang Wolf juga harus ikutan tertumbang. Ini menjadi disaster banget untuk Victim, dan langsung di-push begitu aja 4 player sekaligus dari tim Aura. Sementara itu No Mercy masih berusaha terknock, dan begitu aja, dan Predator lanjut dari tim Aura, dan winner